Alobank dengan bangga mempersembahkan Festival Musik Internasional pertama di tahun ini. Alobank Festival 2022 menghadirkan penampilan deretan musisi ternama. Hadir 20-22 Mei 2022. 작은 소란을 또 일으켜 Jangan lewatkan Food Bazaar, Beauty, dan Travel Fair, dan masih banyak lagi. Menjadi all-in-one experience festival di Istora Senayan, Jakarta. Untuk hadir di Alobank Festival, pastikan download Alobank app dan upgrade akun kalian ke Aloprime. Nantikan update terbaru di www.alobank.com. Alobank, experience a simple life. Anda kembali bersama kami di Good Morning. Sebuah pos retribusi wisata di kawasan Ujung Genteng, Ciracap, Kabupaten Sukabumi dirusak massa. Ya, aksi perusakan yang dilakukan oleh puluhan warga desa setempat itu dipicu karena kekesalan warga terkait masalah pengelolaan sampah. Insiden perusakan pos retribusi wisata Pantai Ujung Genteng ini terjadi pada Rabu siang di Jalan Raya Ujung Genteng, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Selain melempari pos dengan tumpukan sampah, puluhan warga desa Ujung Genteng ini juga melempari pos dengan batu hingga barir pembatas jalan. Warga emosi karena sejak libur Lebaran 3 Mei lalu hingga saat ini, tak ada satupun petugas kebersihan dari Pemkab Sukabumi yang melakukan pemungutan sampah di Pantai Ujung Genteng, sehingga sampah menumpuk dan mengotori lokasi wisata. Sementara tiket retribusi wisata yang ditarik dari para wisatawan sudah tinggi, yakni Rp35.000. Masa pungutannya, retribusinya diambil, ternyata sampahnya nggak terrealisasi. Dari tahun ke tahun sampah nggak pernah sampah ini terrealisasi. Itu kekesalan warga. Terkait hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi menyebut tingginya tarif retribusi wisata Ujung Genteng sedang dalam penyelidikan tim Sahabat Pungli. Masyarakat diminta sabar dan meredam aksi anarkis. Kalau tiket Ujung Genteng sebetulnya kita nanti kemarin kan dari Sabar udah turun dah sebetulnya. Sudah ditindaklanjuti. Sebetulnya sesuaikan dengan aturan yang ada. Nggak usah ribut ya kalau masalah itu. Insya Allah bisa clear semuanya. Hingga Rabu sore, Polisian Sektor Ciracap belum bersedia memberikan pernyataan terkait insiden ini. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, selanjutnya informasi berikut ini menjadi peringatan bagi para orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya. Karena di Madiun, Jawa Timur ada seorang bocah kelas 6 SD tewas setelah motor metik yang dikendarai menabrak mobil. Sementara di Ternate, Maluku Utara, ada seorang bocah 7 tahun yang terseret banjir saat menyeberang kali Mati di tengah hujan deras dan hingga kini belum ditemukan. Nasib tragis menimpa Kiki, bocah kelas 6 sekolah dasar di Kota Madiun, Jawa Timur. Ia meninggal dunia usai motor metik yang dikendarainya menabrak mobil pada Rabu sore. Menurut saksi mata yang juga teman korban, sebelum kecelakaan Kiki sempat pamitan kepada orang tuanya untuk menjajal motor metik barunya di Jalan Ring Road Kota Madiun. Namun, motor korban ternyata menabrak mobil yang diduga berhenti mendadak. Akibat kejadian ini, korban menderita luka serius pada bagian kepala dan meninggal di lokasi kejadian.
Sedangkan mobil warna putih yang diduga terlibat kecelakaan itu langsung kabur. Polisi masih mencari keberadaan mobil yang diduga terlibat kecelakaan tersebut. Hingga Rabu sore, proses pencarian seorang bocah berusia 7 tahun bernama Firman Wandi yang diduga hilang terseret banjir di kota Ternate, Maluku Utara belum juga membuahkan hasil. Korban hilang saat akan menyeberangi Kalimati di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah pada Selasa siang. Selain melakukan pencarian di darat, tim SAR gabungan dan masyarakat setempat juga melakukan pencarian di laut dengan penyisiran sepanjang pantai Kota Ternate menggunakan perahu karet dan sejumlah peralatan SAR laut lainnya. Proses pencarian korban pun dilanjutkan petugas pada Kamis ini. Tim Liputan, CNN Indonesia. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak mulai mewabah di Indonesia. Tercatat saat ini hewan ternak pada 4 kabupaten di Jawa Timur dan juga 2 kabupaten di Aceh terpapar PMK. Namun Kementerian Pertanian mengatakan daging hewan yang terkena virus PMK masih bisa dikonsumsi pada bagian tertentu. Penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak kembali merebak di Indonesia pada awal Mei 2022. Penyebaran ini terjadi di beberapa daerah. Salah satunya Jawa Timur yang mencatat ribuan ternak positif terjangkit virus PMK. Pemerintah sendiri telah menegaskan virus yang menular melalui udara ini hanya akan menginfeksi hewan ternak. PMK tidak memiliki potensi menular dan tidak berbahaya bagi manusia. Sedang daging hewan yang terjangkit virus PMK disebut masih bisa dikonsumsi pada bagian tertentu. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjelaskan daging yang dikonsumsi juga harus melewati prosedur pemeriksaan sesuai aturan. Daging yang terkena dengan prosedur tertentu ya Pak Dirjennya masih bisa dikonsumsi oleh manusia atau masih aman dikonsumsi. Yang tidak boleh hanya pada tempat-tempat yang langsung terkena dengan PMK, misalnya kaki, jeroan nggak boleh, atau mulut ya, yang terkait dengan bibir dan lain-lain, atau lidah yang ada. Pedagang daging sapi di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan mengaku hingga kini tidak ada imbas signifikan dari wabah PMK. Penjualan maupun stok daging hingga pertengahan Mei masih dalam kategori aman. Yang saya tahu sih bahwa penyakit itu kenanya di daerah gitu. Kalau di peternakan sih insya Allah aman gitu. Kalau maksudnya di penggemukan sapi di Jakarta aman gitu. Kekhawatiran pun belum nampak dari sisi pembeli. Mereka menyatakan tidak mengurangi konsumsi daging merah untuk pribadi dan keluarga. Kalau dari teman-teman media sosial, insya Allah kalau untuk yang penyakit mulut dan kuku tuh ke daging atau ke susu, insya Allah nggak ada dampaknya. Tapi dampaknya terhadap hewan menular gitu. Penjualan daging sapi di Pasar Wonokromo, Surabaya juga berjalan normal. Pedagang mengaku tidak was-was karena menjual daging sapi yang diambil dari perusahaan daerah rumah potong hewan Surabaya. Sapi-sapi tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan penyemprotan disinfektan. Tidak berdampak untuk saya yang ada di TC karena sapinya untuk di tempat pembantaian itu sudah diperiksa, otomatis kita tidak ada rasa takut. Sementara itu belum ada indikasi terjadinya kelangkaan daging sapi di Jawa Timur. Sapi-sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku tidak boleh disembelih. Beberapa di antaranya berasal dari Sidoarjo, Gresik, Lamongan, dan Mojokerto. Hewan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku selanjutnya dikarantina dan disuntik obat. Tim Liputan CNN Indonesia.